Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan berbagai nikmat yang lainnya hingga kita alhamdulillah pada hari ini tetap diberikan kesehatan bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu saum Ramadan. Selawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, melanjutkan ta'lim kita pada kajian hadis yang biasanya diawali dengan sedikit materi tentang ilmu hadis. Maka pada pagi hari ini untuk ilmu hadisnya adalah sesuatu yang kelihatan ta'arud, bertentangan, yang oleh sebagian orang kemudian tidak diterima. Ada yang melihat bahwa hadis sahih kadang bertentangan dengan ayat Al-Quran. Apakah kemudian diterima atau tidak? Kaum muslimin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Maka secara akal tidak mungkin kemudian ada pertentangan antara apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat-ayat kauliyah dan apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah penerang, penjelas, yaitu hadis-hadis beliau. Salah satu yang kadang dikritik oleh sebagian orang tentang pertentangannya sebagian hadis sahih dengan ayat Al-Quran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi wa fi riwayatin ma niha alaihi, muttafaqun alaih. Sesungguhnya dari Umar bin Khattab, moga-moga Allah meridainya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mayit itu disiksa bima niha, ya, dengan niyahah atau dengan ratapan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Mereka kemudian membenturkan hal ini dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menafsirkan surat Fatir ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, secara kasar mungkin kita akan menilai seperti itu, bahwa hadis ini tidak bisa diterima karena seakan-akan memikul dosa orang lain. Tetapi mari kita lihat penjelasan para ulama tentang bagaimana menjelaskan isi hadis tersebut. Al-Imam Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani menjelaskan bahwa hadis ini tidak ada yang bertentangan. Hadis ini secara sanad sah, sahih, kemudian matannya juga sahih. Semua penjelasan tentang hadis ini oleh Albani dikatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, oleh Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat yang lainnya. Maka sesuatu yang mustahil terjadi, karena ini hadis yang sahih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa wahyu Allah Subhanahu wa taala, di mana antara wahyu Allah Subhanahu wa taala dan hadis sahih yang disampaikan Rasul ada ikatan yang sangat-sangat kuat. Karena itulah kemudian apa penjelasan dari para ulama tentang hadis ini? Kaum muslimin rahimakumullah,
Adapun penjelasan atau tafsir dari hadis ini adalah bahwa yang pertama, hadis tersebut berlaku bagi mayit yang ketika hidupnya ia mengetahui bahwa keluarganya, terutama anak istrinya, pasti akan berniyahah, pasti akan meratapi mayatnya atau sang mayit apabila dia mati. Sementara dia tidak pernah menasihati anak dan istrinya atau keluarga dekatnya ketika dia masih hidup. Maka mayit yang seperti ini itu akan merasakan azab, siksa dari ratapan istri dan anaknya karena kesalahan dia. Apa kesalahannya? Kesalahannya dia tidak menasihati anak istrinya ketika masih hidup. Adapun kalau kita sudah menasihati, memberitahu, menjelaskan kepada keluarga kita tentang tidak boleh atau jangan meratap nanti kalau saya sudah meninggal, kemudian mereka meratapi kita, itulah yang kemudian dijelaskan oleh para ulama tentang wala taziru waziratun wizra ukhra tadi. Tangisan ratapan anak istri kita setelah itu tidak berpengaruh sama sekali. Tidak berpengaruh. Tetapi kalau kita sudah menyampaikan, dan kembali bahwa penjelasan para ulama tentang hadis ini kita yang melihat, atau di masyarakat ada budaya yang sudah pasti orang meratap, pasti keluarga dekat meratap, maka kita menasihati mereka supaya nanti kalau saya meninggal itu tidak diratapi. Maka hadis ini tidak bertentangan dengan ayat di dalam surat Fatir ayat 18 tadi. Jadi kalau kita menemukan ada kelihatannya hadis yang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran, maka kemudian kita rujuk penjelasan para ulama sehingga kita tidak menghukumi hadis tersebut hadis yang tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan akal manusia, sementara akal kita itu sungguh amat sangat terbatas. Ini materi kita tentang ilmu hadis pada pagi hari ini sederhana saja, tentang ta'arud, ya, kelihatan bertentangannya antara hadis-hadis sahih dengan ayat-ayat Al-Quran, padahal itu tidak. Untuk materi hadisnya pada pagi hari ini kita akan sedikit berbicara tentang hadis Al-Haud atau telaga. Saya bacakan hadisnya. An Sahl bin Sa'ad qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ana faratukum 'alal haudi faman warada syariba minhu wa man syariba minhu lam yadhma' ba'dahu abada la yaridu alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum innahum minni fayuqalu innaka la tadri ma baddalu ba'daka fa'aqul suhqan suhqan liman baddala ba'di. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terjemahannya kira-kira dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, aku mendahului kalian di telaga, maka barang siapa yang mendatanginya ia akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang meminum airnya ia tidak akan haus setelah itu selama-lamanya. La yaridu alaihi aqwamun, akan datang sekelompok kaum yang saya kenal mereka dan mereka mengenal saya, tetapi kemudian apa yang terjadi? Saya yuhalu baini wa bainahum, mereka dipisah antara aku dan mereka. Dipisah dengan apa? Dengan tabir. Dengan apa? Dengan sesuatu yang menyebabkan saya tidak bisa memberikan mereka. Atau hail itu adalah sesuatu yang pembatas, dihalangi atau dihalangi, ya. Jadi mereka dihalangi dariku. Kemudian saya mengatakan innahu minni, mereka itu
sahabat saya, mereka itu umatku. Maka kemudian dijawab, engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang mereka ganti setelah kamu meninggal. Maka saya berkata, suhqan suhqan. Suhqan suhqan artinya binasa-binasa atau menjauhlah bagi orang yang mengganti atau merubah ajaranku setelah aku meninggal dunia. Ini hadis tentang haud. Kaum muslimin rahimakumullah, perkara haud adalah perkara gaib. Perkara gaib tentu sebagai orang yang bertakwa, salah satu ciri orang bertakwa adalah orang yang beriman tentang hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, surat Al-Baqarah yang sering kita baca. Orang-orang yang beriman dengan hal-hal atau perkara yang gaib. Dan haud ini adalah perkara yang gaib. Harus diyakini karena itu adalah bagian dari keyakinan kita sebagai orang yang bertakwa. Harus diyakini bahwa telaga itu pasti ada. Itu yang pertama. Kita akan menjelaskan secara harfiah kemudian beberapa hal pada hukum-hukum. Yang pertama, bahwa hadis ini tertera di dalam Sahih Bukhari bab al-haud. Kemudian di Sahih Muslim bab itsbatu hauti nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sifatihim. Ana faratukum. Kata-kata farat ini dalam bahasa Arab banyak artinya. Ada beberapa saya nukilkan. Yang pertama di dalam lisanul Arab, farat itu artinya al-mutaqaddim, yang mendahului, yang lebih dulu. Di dalam Al-Mu'jamul Wasit, farat itu artinya ajala wa asra, bersegera. Jadi kalau diterjemah, saya bersegera menuju ke telaga. Kalau di dalam lisanul Arab, saya lebih dulu ya, menuju ke telaga. Jadi arti farat di dalam bahasa Arab. Kemudian al-haud, telaga yang umumnya kita kenal itu tidak jauh beda telaga. Hanya memang telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini tentu istimewa karena tempatnya, karena fungsinya itu sungguh luar biasa yang tidak kita temukan di alam dunia atau alam fana ini. Haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama beda pendapat tentang haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah haud beliau itu hanya di dunia saja, hanya di mahsyar saja? Hanya di mahsyar saja, atau sebelum syirat, setelah syirat, atau di surga? Para ulama beda pendapat tentang al-haud ini, tetapi saya nukilkan pendapat dari seorang ulama yang menjelaskan tentang al-haud ini, bahwa para ulama sepakatnya apa? Sepakat bahwa Al-Kautsar adalah haud telaga Nabi SAW itu di surga. Kemudian haud Nabi atau telaga Nabi yang ada sebelum di surga, para ulama beda pendapat. Apakah sebelum di sirat ataupun setelah as-sirat? Tetapi semuanya sepakat adanya haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sifat-sifatnya tidak ada yang tidak sepakat, karena hadis-hadis tentang haud ini hampir mencapai derajat mutawatir karena banyaknya sahabat yang meriwayatkannya. Haud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat-sifat yang dijelaskan dari beberapa hadis yang sahih, ini memiliki keistimewaan di mana luasnya, lebarnya itu sama. Dan banyak hadis yang menjelaskan, tetapi kemudian Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa dhanna ba'dun nas anna hadhihi tahdidat fi ahadits al-haud ittirabun wa ikhtilafun. Jadi beberapa hadis yang menjelaskan tentang ukuran haud Nabi, telaga Nabi ini
berbeda-beda. Tetapi intinya kata Imam Al-Qurtubi bahwa haud Nabi SAW disampaikan pada orang-orang yang mengenal bahwa antara ini dan ini, antara ini dan ini, antara ini dan ini. Jadi ketika menyampaikan kepada penduduk Syam misalnya beda, ketika menyampaikan kepada penduduk Yaman juga beda. Min San'a ila Adan wa hakadha, dan tara dan ukhra kadang dengan waktu, yaitu masiratu syahr, perjalanan 1 bulan kalau kita tempuh dengan jalan kaki atau naik onta. Tetapi intinya para ulama menjelaskan bahwa haud Nabi ini sangat-sangat luas. Bahkan ada yang menjelaskan bahwa luasnya haud Nabi ini itu bisa semakin luas, semakin luas, semakin luas, dan semakin luas. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kemudian apakah hanya Nabi SAW yang memiliki telaga seperti ini, haud ini? Kita tentu yakin bahwa Nabi SAW memiliki haud. Apakah nabi-nabi yang lainnya memilikinya juga? Dalam sebuah hadis yang didoaibkan oleh beberapa ulama hadis, tetapi oleh Albani dan At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dijelaskan, inna likulli nabiyyin haudun wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsar waridatan wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga dan mereka sangat berbangga dan telaga masing-masing, dan mereka berbangga dengan siapa yang mendatangi haud atau telaga mereka. Semakin banyak yang mendatangi telaga mereka, maka mereka semakin bangga. Dan saya berharap telagaku lah yang banyak didatangi, yang paling banyak didatangi. Hadis riwayat Tirmidzi dengan derajat hasanun qaribun. Hadis ini walaupun sebagian mengatakan dhaif, ya, lain dan lain sebagainya, tetapi bisa untuk dijadikan sebagai salah satu rujukan bahwa haud itu bukan hanya milik Nabi, tetapi memang yang memiliki haud yang paling luas adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sering mendengar orang berdoa tentang haud ini, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala haudnya Nabi, bukan hanya haudnya, tetapi diberikan minum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya. Apakah iya nanti setelah kita mendatangi haud itu bahwa Nabi yang akan memberikan kita minum? Ya, tidak ada di dalam hadis tersebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kita minum. Yang memberikan kita minum, apakah para nabi-nabi tersebut menyiapkan dirinya untuk melayani kita? Tidak. Ya. Jadi nas hadis sangat jelas sekali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam anna syurba yakunu minal haud mubasyarah. Setiap orang yang datang minum sendiri. Dan inilah yang kemudian menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahagia melihat kita yang berada atau mendatangi haud tersebut, kemudian kita meminumnya. Walau kana syurbun nas minal haud biyadihi sallallahu alaihi wasallam la akhbarana bidzalika. Dalam Fathul Bari dijelaskan bahwa kalau seandainya iya Nabi yang memberikan kita minum, maka Rasul akan menjelaskan itu. Tetapi tidak hanya siapa saja yang mendatangi haudku kemudian minum. Bunyi hadisnya, maka yang mana yang paling jelas adalah Nabi SAW tidak menyuguhkan kepada tiap umatnya untuk minum. Kemudian min ghairi ma'qul, kata di dalam syarah At-Tahawiyah, tentu sesuatu yang tidak masuk akal kemudian Rasul melayani semua umatnya untuk minum dari haud tersebut. Dan dengan luas yang begitu telaga yang begitu luas, maka tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan atau melayani kaum muslimin ketika itu untuk minum. Tetapi pendapat yang lebih kuat dan lebih jelas adalah setiap kita yang datang ketika itu dengan gelas, dengan ceret yang jumlahnya sama dengan jumlah malaikat, jumlah bintang-bintang, kemudian berkilaunya seperti bintang-bintang, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada kita, siapapun yang minum dengan hal tersebut,
maka kita tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwa kita pun minum, sebagian dari kita minum dengan menciduk dengan kedua tangannya atau menggunakan tangannya. Jadi ini pendapat yang lebih kuat bahwa kalaupun kita minta nanti haudnya Nabi, maka kita minta haudnya kemudian bukan disuguhkan oleh Nabi SAW seperti biasanya mungkin yang kita sering dengar, Allahumma inni as'aluka syafa'atan Nabi SAW wa auridna haudahu, wa auridna haudahu, jangan kemudian dilanjut waj'al min yadihi syarifati syurbatan hani'atan mani'ata. Jadi kalaupun kita minta haudahu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian waj'al syurbatan hani'atan mari'atan min haudihim. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin rahimakumullah, keistimewaan dari haud atau telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ternyata tidak dirasakan oleh semua umat muslim. Tidak dirasakan. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah menjelaskan di dalam hadis yang kita baca pada pagi hari ini, bahwa Nabi SAW nanti akan menghalau orang-orang yang beliau sendiri kenal, dan orang-orang yang dihalau itu juga kenal. Kenapa mereka dihalau oleh malaikat untuk mendapatkan tegukan atau satu tegukan dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena mereka merubah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka merubahnya? Maka golongan-golongan ini, yang pertama, kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, yang pertama penjelasan dari hadis tersebut bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal mereka, mereka pun mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya bahwa mereka adalah para sahabat. Maka penjelasan tadi, mereka adalah kadang Rasul katakan dalam hadis yang lain, mereka umatku, mereka kaumku, mereka sahabatku. Artinya mereka dikenal oleh Nabi, Nabi pun mengenal mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah bersyahadat di depan Nabi, sudah mengimani, beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian murtad sementara Nabi tidak mengetahuinya. Dan itu terjadi pada masa Abu Bakar yang banyak radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi bahwa beliau melihat secara zahir. Nabi SAW melihat secara zahir bahwa mereka itu mengenal saya mengenal. Dari mana mereka mengenal dan bagaimana Rasul mengenal mereka? Dari bekas wuduknya, dan termasuk seperti yang masih memiliki bekas wuduk tetap adalah orang munafik, juga masih punya bekas wuduk, tetapi mereka terhalau karena mereka adalah orang yang sebagian dari orang yang mengganti atau merubah aturan atau ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang merubah secara umum, dan termasuk orang-orang setelah Nabi SAW seperti kaum Jahmiyah, kaum Khawarij, ini yang banyak merubah ajaran Nabi SAW. Maka mereka ini termasuk orang-orang yang dihalau hingga tidak mendapatkan air dari telaga Nabi SAW. Yang kemudian bahwa dalam hadis dalam Sahih Targhib wa Tarhib dijelaskan, innahu sayakunu ba'di umara, ada para pemimpin nanti yang datang setelah aku nanti. Para pemimpin ini melakukan kezaliman, para pemimpin ini melakukan kebohongan, maka mereka adalah orang-orang yang juga tidak mendapatkan minuman dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya cukup mereka tidak. Ternyata orang-orang yang membantu mereka dalam kezaliman dan
yang membenarkan kebohongan para pemimpin-pemimpin ini, mereka pun dihalau, mereka pun dilarang untuk minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka dihalau dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti onta yang dihalau dari kolam. Dihalau, sudah mendekat. Jadi waroda itu sesuatu yang mendatangi, sudah dekat. Jadi sudah dekat, kemudian dihalau oleh para malaikat untuk tidak meminum. Jadi ada dua golongan besar yang kemudian ada orang yang membantunya itu tidak mendapatkan telaga atau minuman dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan para pelaku dosa besar yang bangga dengan perbuatan mereka, maka mereka ini juga dihalau oleh para malaikat untuk mendatangi telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa saja yang menyebabkan kita mendapatkan minuman dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita lihat dari hadis di atas, yang pertama tentunya adalah berpegang teguh kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnahnya, tidak ragu dengan sedikit pun, tidak merubahnya, istiqomah dengan kedua sumber tadi. Maka siapapun insya Allah yang tetap istiqomah dengan kedua sumber tadi akan mendapatkan secara umum, akan mendapatkan minuman dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya adalah orang yang bersabar terhadap apa yang dialami, dengan kekurangan harta, tapi ia bersabar, maka insya Allah orang-orang ini juga akan mendapatkan minuman dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara umum. Kemudian yang ketiga, semua kita, semua kaum muslimin yang beriman yang menjaga wudhunya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengenal kita Nabi, sehingga kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang ketika kita mendatangi telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada orang-orang yang diistimewakan untuk minum lebih dulu dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua golongan. Yang pertama adalah orang-orang fakir dari kaum muhajirin. Kaum muhajirin tidak semuanya, tapi orang-orang fakir saja. Yang kedua adalah penduduk Yaman. Ini penduduk Yaman diistimewakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat di dalam kitab Musnad Ahmad dijelaskan bahwa Nabi sampai 3 kali kemudian mengatakan bahwa orang-orang Yaman adalah orang yang baik, hingga kemudian orang-orang Ansar ketika itu, kami juga, baru kemudian Nabi SAW menyatakan bahwa iya, kalian juga. Jadi ini adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Nabi SAW mendapatkan keistimewaan di mana mereka minum dari telaga Nabi SAW. Itu yang pertama, kemudian baru diikuti oleh kaum muslimin yang lainnya. Intinya bahwa insya Allah kalau kita istiqomah dengan agama kita, tidak kemudian membantu kezaliman para pemimpin kita, tidak kemudian membenarkan kebohongan-kebohongan yang mereka lakukan, insya Allah kita akan mendapatkan minuman dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah taklim kita pada pagi hari ini. Jadi ringkasnya, mudah-mudahan kita dengan Ramadan yang sedang kita lalui dalam kondisi seperti ini, kita sabar. Mudah-mudahan kesabaran kita dalam kondisi mungkin sekarang kekurangan ekonomi, kekurangan segalanya, mudah-mudahan seperti apa yang dikatakan oleh Rasul kepada kaum Ansor, bahwa Nabi SAW menjanjikan untuk mereka adalah haud atau telaganya, kita pun mendapatkan itu karena kesabaran kita dengan kekurangan rezeki yang kita miliki. Usikum wa nafsi bitaqallah wa lalu afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.